Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulianti Raharjo SHMA sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 pada kelas K013. Di sini kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang chapter 6 yaitu adalah Accounting and the Time Value of Money. Sebelum kita memasuki pembahasannya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan dari kelompok kami. Pertama ada Naila Salsabila Effendi dengan NPM terakhir 067. Yang kedua ada saya sendiri Habib Kurniawan dengan NPM terakhir 225. Yang ketiga ada Alia Rahmawardani dengan NPM terakhir 273. Yang keempat ada Anggun Artika Dewi dengan NPM terakhir 324. Dan yang terakhir adalah Wafdania Maghfirah Janati dengan NPM terakhir 424. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah konsep dasar nilai waktu. Nah, dalam akuntansi dan keuangan, frasa nilai waktu uang menunjukkan hubungan antara waktu dan uang, bahwa $1 yang diterima hari ini lebih berharga daripada $1 yang akan dijanjikan di masa yang akan datang. Ini bisa terjadi karena adanya suatu kesempatan untuk menginvestasikan dolar hari ini dan menerima bunga atas investasi tersebut di masa depan. Nah, ini juga berkaitan dengan inflasi. Contohnya yaitu eh, 1.000 di masa lalu itu lebih berharga daripada 1.000 di masa sekarang. Baik, materi yang pertama adalah pengukuran akuntansi berbasis nilai. Di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah Basel, yaitu nilai piutang dan hutang jangka panjang yang tidak memiliki tingkat bunga yang dinyatakan atau lebih rendah dari suku bunga pasar. Yang kedua ada sewa atau lisensi, yaitu menilai aset dan kewajiban yang akan dikapitalisasi berdasarkan sewa jangka panjang dan mengukur jumlah pembayaran sewa dan amortisasi sewa tahunan. Yang ketiga adalah pensiun dan tunjangan pasca pensiun. Nah, yaitu mengukur komponen biaya layanan dari pengeluaran tunjangan pensiun dan kewajiban tunjangan pasca pensiun pemberi kerja. Yang keempat ada aset tidak lancar, yaitu mengevaluasi investasi jangka panjang alternatif dengan mendiskontokan arus kas masa depan. Yang kelima adalah kompensasi berbasis saham, yaitu menentukan nilai wajar jasa karyawan dalam rencana opsi saham kompensasi. Yang keenam ada penggabungan usaha, yaitu menentukan nilai piutang, hutang, kewajiban, akrual, dan komitmen yang diperoleh atau diasumsikan dalam suatu pembelian. Yang ketujuh adalah pengungkapan, yaitu mengukur nilai arus kas masa depan dari cadangan minyak dan gas untuk pengungkapan dalam informasi tambahan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah kewajiban lingkungan, yaitu menentukan nilai wajar kewajiban masa depan untuk aset pensiun. Selanjutnya ada sifat-sifat bunga. Bunga adalah kelebihan uang tunai yang diterima atau dikembalikan di atas jumlah yang dipinjamkan atau dipinjam, atau bisa disebut pokok pinjaman. Nah, adapun variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam perhitungan bunga sebagai berikut. Yang pertama adalah pokok pinjaman, yaitu jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan. Yang kedua ada tingkat bunga, yaitu persentase dari pokok pinjaman yang belum dilunasi. Yang ketiga adalah waktu, yaitu jumlah tahunan atau bagian pecahan tahun di mana pokok pinjaman belum terbayar. Di sini bunga memiliki beberapa jenis, yaitu ada dua. Yang pertama adalah bunga sederhana dan juga bunga majemuk. Nah, yang pertama adalah bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan jumlah pokok awal. Artinya, bunga yang diperoleh setiap periode tidak ditambahkan ke pokok untuk dihitung kembali untuk periode berikutnya. Besarnya bunga pada setiap periode sama. Rumusnya adalah bunga sama dengan P kali I kali N, yaitu adalah P adalah pokok pinjaman, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Yang kedua adalah bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal ditambah bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Bunga pada setiap periode akan ditambahkan ke pokok sehingga pada periode berikutnya bunga dihitung dari jumlah yang lebih besar. Rumusnya adalah PV sama dengan P kali 1 kali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung N kuadrat. PV artinya adalah nilai masa depan, P adalah jumlah pokok, R adalah tingkat bunga per periode, dan N adalah jumlah periode. Baik teman-teman, selanjutnya pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai submateri yaitu single sum problem atau masalah jumlah tunggal. Jadi, masalah jumlah tunggal itu adalah perhitungan keuangan yang hanya melibatkan satu jumlah uang, bukan pembayaran yang berulang.
Jadi kita itu hanya menghitung nilai dari satu investasi atau satu jumlah uang dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, secara umum masalah jumlah tunggal ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada future value atau nilai masa depan dan present value atau nilai di masa sekarang. Nah, pertama-tama pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai future value terlebih dahulu. Jadi, future value itu adalah perhitungan untuk mengetahui berapa nilai uang kita di masa depan dari sejumlah uang yang kita investasikan saat ini selama periode waktu tertentu dan tingkat bunga tertentu. Nah, jadi jika menghitung nilai masa depan itu akumulasikan semua arus kas ke titik waktu di masa depan. Dalam hal ini, bunga itu akan meningkatkan jumlah atau nilai uang seiring berjalannya waktu sehingga nilai masa depan itu melebihi nilai sekarang. Nah, contohnya itu kita menyimpan uang di bank atau berinvestasi sekarang. Lalu kita ingin mengetahui berapa nilai uang tersebut selama beberapa tahun ke depan dengan tingkat bunga tertentu. Nah, dalam konsep ini bunga tersebut itu kan akan menambah nilai uang seiring berjalannya waktu. Sehingga nilai uang di masa depan itu biasanya lebih besar daripada nilai uang kita saat ini. Nah, yang kedua yaitu adalah present value atau nilai sekarang. Jadi, present value itu adalah perhitungan untuk menghitung berapa nilai uang kita saat ini dari sejumlah uang yang akan kita terima di masa depan yang didiskontokan selama periode waktu tertentu dengan tingkat bunga tertentu. Nah, jadi jika menghitung nilai sekarang, itu diskontokan semua arus kas dari masa depan ke masa kini. Dalam hal ini, pendiskontoan tersebut itu mengurangi jumlah atau nilai uang, sehingga nilai sekarang itu biasanya lebih kecil daripada jumlah di masa depan. Jadi contohnya, jika kita akan menerima uang 10 juta 5 tahun lagi, nah kemudian kita hitung dengan tingkat bunga tertentu. Sebenarnya berapa sih nilai uang itu jika dinilai dari masa saat ini? Nah, dalam menghitungnya itu menggunakan konsep diskonto, artinya kita mengurangi nilai masa depan tersebut menjadi nilai saat ini dengan mempertimbangkan tingkat bunga dan waktu. Karena adanya diskonto ini, maka nilai sekarang biasanya lebih kecil daripada nilai di masa depan. Nah, kemudian pada slide ini ditunjukkan diagram waktu yang mana ini tuh menjelaskan mengenai konsep future value dan present value. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa di sisi sebelah kiri itu terdapat present value yang dimana ini tuh menunjukkan nilai uang pada waktu sekarang atau periode ke-0. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu melalui beberapa periode, misalnya ada tahun pertama, tahun kedua, hingga tahun kelima. Nah, selama periode tersebut itu biasanya terdapat tingkat bunga atau interest rate yang menyebabkan nilai uang itu bisa berubah. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu tersebut kan berjalan ke sisi kanan, itu menunjukkan future value atau nilai uang di masa depan. Nah, jadi untuk menghitung nilai uang kita dari masa sekarang ke masa depan, itu maka kita mencari yang namanya future value. Sebaliknya, jika kita menghitung nilai uang kita dari masa depan kembali ke sekarang, maka kita itu mencari yang namanya present value. Baik, pada saat ini saya akan menunjukkan rumus untuk menghitung nilai masa depan atau future value. Jadi tadi sudah dijelaskan sebelumnya, future value atau nilai masa depan itu yaitu adalah nilai investasi pada tanggal di masa depan dari jumlah tertentu yang diinvestasikan dengan asumsi mendapatkan bunga majemuk atau bunga berbunga. Nah, untuk rumusnya yaitu adalah FV sama dengan PV dikali dalam kurung future value factor dari NI. Nah, jadi keterangannya yaitu FV itu adalah future value atau nilai uang yang akan diterima atau diakumulasikan di masa depan. Kemudian PV yaitu present value, yaitu adalah nilai uang saat ini atau modal awal atau jumlah tunggal yang diinvestasikan. Kemudian
FVF itu adalah Future Value Factor atau faktor pengganda nilai masa depan yang bergantung pada N dan I. N itu adalah jumlah periode atau waktu tertentu seperti tahun keberapa atau bulan keberapa, dan I-nya itu tingkat suku bunga per periode. Baik, selanjutnya pada saat ini saya akan menunjukkan rumus untuk menghitung nilai sekarang dari jumlah tunggal. Jadi nilai sekarang itu kan adalah jumlah yang perlu diinvestasikan sekarang untuk menghasilkan nilai di masa depan yang diketahui. Nah, rumusnya itu sendiri yaitu adalah PV sama dengan FV dikali dengan PVF atau Present Value Factor dari N dan I. Nah, di mana faktor nilai sekarang itu dihitung sebagai 1/1 plus I pangkat N. Nah, keterangannya yaitu sama PV itu adalah present value atau nilai investasi yang perlu disiapkan saat ini. FV yaitu adalah future value, yaitu nilai masa depan yang ingin dicapai atau diketahui. Nah, I itu adalah tingkat bunga atau diskonto per periode, dan N itu adalah jumlah periode waktu seperti tahun keberapa atau bulan keberapa. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari penggunaan present value dan future value. Nah, untuk kelebihan dari present value yaitu membuat pendekatan yang lebih baik dibandingkan dengan metode penilaian investasi terhadap nilai waktu uang. Sedangkan untuk kelebihan dari future value yaitu perkiraan nilai investasi di masa mendatang atau di masa depan itu menjadikan perhitungannya itu relatif lebih mudah. Nah, untuk kelemahannya dari present value yaitu mengakibatkan nilai present value itu sensitif terkait perubahan estimasi arus kas di masa yang akan datang. Sedangkan untuk future value, nilai future value itu tidak dapat dipastikan dengan tepat apabila masih bertumpu pada tingkat return yang mengandalkan estimasi. Nah, kemudian sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa nilai uang pada saat ini atau sekarang itu lebih kecil daripada nilai uang di masa depan karena adanya bunga yang diperoleh dan terakumulasi. Kemudian dalam menentukan nilai masa depan, perusahaan itu biasanya bergerak maju dalam waktu menggunakan proses akumulasi, sedangkan dalam menentukan nilai sekarang, perusahaan itu bergerak mundur dalam waktu menggunakan proses diskonto. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi menyelesaikan variabel tak diketahui lainnya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jumlah periode yang belum diketahui dalam konsep time value of money. Nah, kita akan beri contoh studi kasus dari Desa Somonauk. Nah, Desa Somonauk itu ingin mengumpulkan $70.000 untuk pembangunan monumen veteran di alun-alun kota. Pada awal tahun ini, Desa Somonauk menyimpan sejumlah $47.811 dalam dana memorial yang mendapatkan bunga sebesar 10% yang dimajemukkan setiap tahunnya. Nah, berapa tahun yang diperlukan untuk mengumpulkan uang sejumlah $70.000 tersebut dalam dana memorial? Nah, dari soal tersebut kan diketahui bahwa ada data future value-nya itu desa ingin memiliki uang $70.000 di masa depan. Kemudian present value-nya uang yang dimiliki saat ini adalah $47.811 dan I-nya atau suku bunga yang berlaku adalah 10% per tahun. Nah, untuk mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, itu kita bisa menggunakan dua pendekatan yang hasilnya itu akan tetap sama, yaitu yang pertama ada pendekatan nilai masa depan atau future value approach, dan yang kedua yaitu ada pendekatan nilai sekarang atau present value approach. Jadi yang pertama kita akan cari yang future value approach menggunakan rumus yang kita tadi sudah jelaskan. Jadi
future value itu sama dengan PV atau present value dikali dengan future value faktor. Jadi future value-nya telah diketahui $70.000 dan present value-nya juga udah diketahui $47.811. Dan kita cari FV future value faktornya dengan suku bunga 10%. Berarti FVF dengan bunga 10% itu sama dengan $70.000 dibagi dengan $47.811. Itu mendapatkan hasil 1,46410. Kemudian kita cari menggunakan pendekatan nilai sekarang atau present value approach. Jadi menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan juga, untuk mencari present value berarti kan sama dengan future value dikali dengan present value faktor dengan suku bunga 10%. Jadi diketahui PV-nya $47.811, FV-nya diketahui $70.000, berarti kita mencari present value faktornya dengan bunga 10%-nya, yaitu $47.811 itu dibagi dengan $70.000, mendapatkan hasil 0,68301. Nah, setelah keduanya mendapatkan hasil, setelah itu kita mencari dan mencocokkan angka tersebut yang telah kita dapat ke dalam tabel finansial dari future value dan present value. Nah, cara mencarinya yaitu kan diketahui bahwa suku bunganya 10%. Jadi kita cari buka tabelnya pada bunga di kolom 10%. Nah, kemudian kedua cari angka 1,46410 itu di tabel future value. Nah, untuk present value berarti kita cari hasil yang tadi 0,68301. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, itu ternyata bahwa angka tersebut itu terletak di baris tahun keempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Desa Somonauk itu membutuhkan waktu 4 tahun untuk mencapai target dana sebesar $70.000 dengan suku bunga 10% per tahunnya. Baik, pada slide ini kita masih membahas mengenai menyelesaikan variabel tak diketahui lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dan mencari tingkat suku bunga dengan menggunakan dua pendekatan sama seperti dengan menghitung jumlah periode yang sebelumnya. Nah, di sini saya juga akan ambil contoh kasus dan saya ambil contoh kasus dari perusahaan Advanced Design. Jadi, Advanced Design itu membutuhkan €1.750.584 untuk dana penelitian dasar 5 tahun dari sekarang. Saat ini perusahaan itu memiliki €800.000 yang akan diinvestasikan untuk tujuan tersebut. Nah, pada suku bunga berapa dana €800.000 tersebut harus diinvestasikan untuk mendanai proyek penelitian dasar sebesar €1.070.584 dalam waktu 5 tahun dari sekarang. Nah, kita akan mencari menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama future value approach dan yang kedua yaitu present value approach. Sebelumnya dari contoh kasus tersebut itu diketahui bahwa future value-nya berarti kan €1.070.584. Kemudian juga telah diketahui present value-nya sebesar €800.000 karena perusahaan tersebut sudah memiliki dana modal awalnya sebesar €800.000. Kemudian jangka waktunya atau periodenya itu sebesar 5 tahun dari sekarang. Nah, pertama kita menghitung future value approach-nya terlebih dahulu. Jadi rumusnya yaitu FV sama dengan PV dikali dengan FV faktor dengan N-nya sebesar 5 tahun karena diketahui bahwa jangka waktunya 5 tahun. Jadi future value-nya tadi dimasukkan yaitu €1.070.584. Kemudian present value-nya kita masukkan 800.000 dikali dengan future value untuk 5 tahun. Nah, jadi future value faktor untuk 5 tahun
itu 1.070.544 dibagi dengan 800.000, yaitu didapatkan hasil sebesar 1,33823. Kemudian kita cari present value approach-nya. Sama seperti rumus sebelumnya, rumusnya sama. Untuk mencari present value berarti future value dikali dengan present value factor, N-nya sebesar 5 tahun. Terus tadi present value-nya kita masukkan 800.000 euro. Kemudian future value-nya kita masukkan 1.070.584 euro dikali dengan present value factor untuk 5 tahun. Jadi present value factor untuk 5 tahun itu 800.000 dibagi dengan 1.070.584 didapatkan hasil sebesar 0,74726. Nah, jadi dari kedua hasil pendekatan tersebut itu kita dapat jadikan acuan di tabel bunga nanti. Nah, kemudian baru kita cocokkan hasil kedua pendekatan tersebut ke dalam tabel financial future value atau present value untuk mencari suku bunga. Jadi sama seperti sebelumnya caranya, namun kali ini kita itu mencocokkan yang pertama itu pada baris tahun atau periodenya, karena yang diketahui kan periodenya, bukan suku bunganya. Jadi kita cari dulu pada baris atau pada tahun atau periode kelima, karena disitu tunjukkan tahun kelima. Nah, kemudian baru kita cari menggunakan tabel future value atau present value. Nah, jika menggunakan tabel future value, kita cari angka 1,33823. Nah, jika menggunakan tabel present value, berarti kita cari angka 0,74726. Nah, pada tabel tersebut, angka-angka tersebut itu tadi itu ditemukan pada kolom pada suku bunga di 6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai target dana sebesar 1.070.584 euro dalam waktu 5 tahun dengan modal awal sebesar 800.000 euro, perusahaan tersebut itu harus mendapatkan tingkat pengembalian investasi atau suku bunga itu sebesar 6% per tahunnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait anuitas. Sebelum masuki rumus, saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Jadi anuitas itu adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan periodik yang disebut rent atau sewa yang harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama adalah pembayaran atau penerimaan periodik yang disebut sewa itu harus berupa jumlah yang sama. Dan yang kedua, interval waktu antara sewa pembayaran itu harus selalu sama. Dan yang ketiga, bunga majemuk, yaitu bunga dihitung tepat 1 kali setiap interval periode. Nah, anuitas ini terdapat 2 jenis yang harus dibedakan karena kedepannya itu bukan nilai masa depan yang berbeda meski parameternya itu sama. Yang pertama adalah anuitas biasa atau ordinary annuity. Anuitas biasa ini jika sewa terjadi pada akhir setiap periode. Berbeda dengan anuitas jatuh tempo atau annuity due, sewa rent dibayar atau diterima itu di awal setiap periode. Nah, menunjukkan terkait jenis anuitas, terdapat nilai masa depan dari anuitas biasa yang ditunjukkan pada diagram pada gambar. Nah, sewa ini terjadi pada akhir masing-masing periode dan tidak ada bunga selama periode pertama. Dapat dilihat pada diagram pada timeline periode 0 sampai 8, rent jatuh di titik 1, 2, 3. Yaitu akhir periode. Akibatnya, rent pertama baru mendapat bunga setelah 1 periode penuh. Dan pada timeline periode 0 ini, jadi tidak ada jatuh temponya. Kemudian berbeda dengan anuitas jatuh tempo. Perseoan ini terjadi pada awal setiap periode. Jadi tagihan itu sudah ada pada periode ke-0. Dan bunga akan terakumulasi selama periode 1. Nah, anuitas jatuh tempo memiliki 1 periode bunga lebih dari anuitas biasa. Jadi, anuitas jatuh tempo ini memiliki banyak yang lebih besar atau hasil akhir yang lebih banyak dari anuitas biasa. Dapat dilihat pada anuitas jatuh tempo itu sudah dimulai pada periode 0 untuk pembayaran rentnya. Nah, jadi ini adalah perbandingan dari future value dengan ordinary annuity with annuity due. Nah, pada tabel ini adalah gambaran pada periode 1 pada ordinary annuity itu tidak ada bunganya atau tanpa bunga. Dan baru terdapat bunga itu pada setelah 1 periode penuh
Nah, berbeda dengan annuity due, pada periode pertama awal itu sudah ada bunganya dan hingga pada periode terakhir. Nah, dapat dilihat pada ordinary annuity itu bunganya itu terdapat 4 dan annuity due itu bunganya ada 5. Jadi pada hasil akhirnya annuity due itu mempunyai satu periode bunga yang lebih banyak. Nah, di sini terdapat contoh dari ordinary annuity. Diasumsikan $1 itu dipositikan setiap akhir tahun dari 5 tahun menggunakan ordinary annuity dengan bunga mendapatkan bunga 12% dari compounded annually. Nah, tabel ini tuh menggambarkan dengan nilai masa depan menggunakan future value of one and of period in which is to be invest. Jadi gimana setiap masing-masing periode itu ada perhitungannya sendiri yang berbeda-beda. Nah, di sini terdapat 5 tahun berarti 5 periode. Nah, setiap tahun itu ada perhitungannya masing-masing. Nah, kemudian kita total hasil value dari kelima tahun ini, hasil akhirnya tuh 5,52563. Nah, dari mana nilai angka itu atau dari mana nilai masing-masing periode itu menggunakan rumus yang tertera di samping, yaitu FVF kurangi atau min OANI. Nah, itu menggambarkan atau rumus future value factor of an ordinary annuity. Nah, baru rumusnya 1 ditambah I atau rate of interest per period, rate persen bunga per tahun atau per periode. Nah, dipangkat N atau number of compounding periods kurangi 1 bagi I tadi, bagi bunga, persentase bunga tadi. Nah, setelah itu baru ditemukan angka-angka hasil yang harus dikeluarkan setiap tahunnya atau setiap periodenya. Di sini terdapat contoh lain dari soal ordinary annuity atau anuitas biasa. Jadi $5.000 itu didepositokan untuk 5 tahun ke depan dengan bunga 6%. Nah, di sini kita disuruh untuk menunjukkan time diagram atau diagram waktu untuk menentukan future value. Nah, pada annuity biasa atau anuitas biasa itu pada periode ke-0 atau pada awal itu belum dibayarkan rentnya. Jadi kita mulai dari periode pertama sampai periode kelima. Nah, pada kita menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu future value of an ordinary annuity, yaitu sama dengan RF kali VFV kurangi OANI. R itu adalah biaya atau uang yang dibayarkan atau yang dipositokan, yaitu 5.000. Baru kita masukkan menggunakan rumus 1 tambah 0 6 itu dari persentase bunganya yang didesimalkan. Terus kemudian dipangkatkan 5 itu periode pembayarannya, yaitu 5 tahun ke depan dikurangi 1. Kemudian dibagi 0,6 tadi bunganya. Baru 5.000 tadi atau deposito tadi kita kalikan dengan hasil rumusnya sehingga menghasilkan 28.185,45. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab other time value of money issues. Yang pertama yakni ada anuitas tangguhan atau deferred annuity. Deferred annuity sendiri adalah anuitas di mana pembayaran berkala atau range dimulai setelah periode penundaan tertentu. Ini berarti tidak ada pembayaran yang terjadi selama periode penundaan awal. Dan pembayaran pertama dilakukan setelah beberapa periode berlalu. Sebagai contoh, anuitas biasa dengan 6 pembayaran yang ditangguhkan selama 4 tahun berarti tidak ada pembayaran selama 4 tahun pertama, dan pembayaran pertama terjadi pada akhir tahun kelima. Nilai masa depan anuitas tangguhan. Nah, nilai masa depan dari anuitas tangguhan ini dihitung dengan cara yang sama seperti anuitas biasa.
Periode penundaan tidak mempengaruhi akumulasi pembayaran karena bunga hanya mulai terakumulasi setelah pembayaran dimulai. Oleh karena itu, periode penundaan cukup diabaikan saat menghitung nilai masa depan. Nah, selanjutnya yakni nilai sekarang anuitas tangguhan. Untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas tangguhan diperlukan 2 langkah, yakni yang pertama, hitung nilai sekarang anuitas seolah-olah pembayaran terjadi selama seluruh periode. Yang kedua, yakni kurangi nilai sekarang dengan pembayaran yang terjadi selama periode penundaan. Pendekatan ini menentukan nilai sekarang dari pembayaran yang benar-benar terjadi setelah periode penundaan. Selanjutnya, yakni penilaian obligasi jangka panjang atau valuation of long-term bonds, di mana harga pasar atau nilai sekarang suatu obligasi ditentukan dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Nah, arus kas tersebut terdiri dari pembayaran bunga berkala yang diperlakukan sebagai anuitas dan jumlah pokok atau nilai nominal yang dibayarkan kembali saat jatuh tempo. Nah, berikut adalah rumus dari harga obligasi, di mana C adalah pembayaran kupon per periode dibagi dengan 1 plus R pangkat T, di mana R adalah tingkat bunga pasar per periode dan T bernilai 1. Ditambahkan dengan FV per 1 plus R pangkat N, di mana FV adalah nilai nominal atau face value dan N merupakan jumlah periode. Nah, jika tingkat bunga pasar berbeda dari tingkat bunga yang dinyatakan pada obligasi, maka obligasi dapat diterbitkan dengan diskonto jika tingkat bunga pasar lebih tinggi dari tingkat bunga yang dinyatakan. Premi jika tingkat bunga pasar lebih rendah dari tingkat bunga yang dinyatakan. Dengan demikian, penilaian obligasi sangat bergantung pada teknik nilai sekarang untuk menentukan nilai wajar dari arus kas masa depan. Nah, selanjutnya yakni metode bunga efektif atau effective interest method adalah metode akuntansi yang lebih disukai untuk mengamortisasi diskonto atau premi obligasi selama umur obligasi. Dalam metode ini, beban bunga dihitung dengan mengalihkan nilai tercatat obligasi pada awal periode dengan tingkat bunga efektif atau tingkat bunga pasar. Sedangkan amortisasi diskonto atau premi obligasi ditentukan dengan membandingkan beban bunga yang dihitung dengan beban bunga yang benar-benar dibayarkan. Nah, rumus dari beban bunga ini sendiri adalah nilai tercatat dikalikan dengan tingkat bunga efektif, sedangkan rumus dari amortisasi sama dengan beban bunga dikurangkan dengan beban tunai yang dibayar. Metode ini memastikan bahwa beban bunga tetap merupakan persentase konstan dari nilai tercatat obligasi dan memberikan pencocokan yang lebih akurat antara beban bunga dengan biaya pinjaman selama periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya yakni pengukuran nilai sekarang. Nah, dalam akuntansi sendiri, pengukuran nilai sekarang semakin sering digunakan untuk memperkirakan nilai aset dan kewajiban ketika harga pasar tidak tersedia. Nah, standar modern seperti IFRS 13 merekomendasikan penggunaan pendekatan arus kas yang diharapkan atau expected cash flow approach yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan arus kas masa depan beserta probabilitasnya. Nah, yang pertama yakni pendekatan arus kas yang diharapkan. Nah, alih-alih hanya menggunakan arus kas yang paling mungkin terjadi, metode ini menghitung nilai yang diharapkan dengan memberikan bobot pada kemungkinan arus kas berdasarkan probabilitasnya. Nah, rumusnya yakni nilai arus kas yang diharapkan sama dengan jumlah setiap kemungkinan arus kas dikalikan dengan probabilitas terjadinya, di mana pendekatan ini memberikan estimasi arus kas masa depan yang lebih andal. Nah, yang kedua yakni komponen tingkat diskonto. Tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas yang diharapkan umumnya mencakup 3 komponen. Nah, 3 komponen ini yang pertama adalah tingkat bunga murni atau pure rate of interest,
yakni kompensasi atas nilai waktu dari uang. Yang kedua yakni tingkat inflasi yang diharapkan penyesuaian terhadap penurunan daya beli. Nah, yang terakhir yakni tingkat risiko kredit, di mana kompensasi atas risiko tidak dibayarnya kewajiban. Nah, komponen-komponen ini memastikan bahwa nilai sekarang mencerminkan faktor waktu dan risiko dalam pengukuran keuangan.